Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik wa as'adil arabi wal ajam wa imami taibati wal haram wa tarjumani bilisanil kidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikami abil qasim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Zidhu syarafan ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa birra wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa man lam yashkurillah lam yashkur li nafsihi. Amma ba'du. Anak-anakku, santri kelas 6, santri kelas akhir yang saya cintai dan yang saya banggakan, saat-saat sekarang ini di mana kami benar-benar merasa bangga melihat wajah-wajah cerah anak-anakku sekalian setelah melewati perjalanan dan melewati mata rantai program kepesantrenan dari mulai awal ujian amaliyah dan diteruskan kepada ujian UAN serta diakhiri oleh program yang terpenting adalah program ujian nihai. Saat-saat dalam kecerahan seperti ini, rasanya saya sebagai pimpinan pesantren seakan-akan hati dan pikiran tidaklah sampai. Saking rasa kegembiraan saya secara pribadi, kesenangan saya secara hati melihat kegiatan anak-anakku kelas 6 ini dapat melaksanakan dengan tuntas, baik dan diakhiri dengan husnul khatimah. Tentu ini adalah merupakan sebuah harapan untuk kita bersama di masa yang akan datang. Betapa tidak, hidup ini adalah memang harapan. Hidup tanpa harapan berarti mati.
Hidup tanpa harapan berarti mati. Hanya orang yang mati yang tidak pernah punya harapan. Sepanjang hidup dikandung badan dan sepanjang ruh masih melintasi organ jawarih yang ada pada tubuh kita, sepanjang itu pula harapan demi harapan terus akan dijalankan selama kita hidup di alam dunia ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan harapan kita semuanya, khususnya anak-anakku sekalian, diistijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, rasanya tidak ada ungkapan yang paling sangat berharga, tidak ada untayan kata yang paling sangat bernilai dan bermakna, melainkan hanya kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas selesainya anakku sekalian melaksanakan semua program-program kepesantrenan dan program-program nihai. Hanya saja kita dapat dan wajib memilih antara apakah kita menjadi orang yang pandai bersyukur, apakah kita kufur akan nikmat itu. Sebagaimana Nabiullah Sulaiman alaihi salam, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, "Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah pernyataan Nabiullah Sulaiman ketika Nabiullah Sulaiman mendapatkan karunia nikmat yang tak ternilai itu, bahwa ini adalah pemberian Allah, apakah aku akan bersyukur atau apakah aku akan kufur. Tentu kita sebagai orang muslim yang beriman memilih kata bersyukur kepada Allah, ya, memilih kata bersyukur kepada Allah. Mengapa kok harus memilih kata syukur kepada Allah? Yang pasti perjalanan kalian di pesantren ini bukan perjalanan yang pendek, bukan perjalanan yang singkat, tetapi perjalanan ini adalah merupakan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Cukup panjang dan melelahkan. Tidak semua santri bisa menjalani perjalanan ini. Tidak semua santri mampu melaksanakan perjalanan ini. Tetapi anak-anakku sekalian yang duduk dan bersimpuh di depan saya ini adalah santri-santri yang ternyata mampu menjalani arungan belahan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Dalam hal ini tentunya saya ingat kepada nasihat Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar. Ketika Abu Dzar diberikan nasihat oleh Rasulullah, "Wahai Abu Dzar, perjalananmu ini adalah perjalanan yang panjang. Oleh karenanya engkau harus mempersiapkan diri dengan persiapan yang matang dan mantap." Di antara nasihat Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar adalah jaddidis safinata, jaddidis safinata fa inna safara tawil.
Ya, jaddidis safinata fa inna safara tawil wa aktsiriz zada fa innal bahra amiq wa aktsiriz zada fa innal bahra amiq waqlilil hamlata fa innal aqabata kaud. Itu nasihat Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar. Abu Dzar, karena perjalanan yang engkau arungi ini adalah perjalanan yang jauh, maka perbaharuilah kapalmu. Jaddidis safinata, perbaharuilah kapalmu. Fa inna safara tawil, karena perjalanan ini sungguh sangat panjang. Ya. Yang kedua kata Rasul, wa aktsiriz zad, perbanyaklah oleh kamu bekal. Fa innal bahra amik, karena lautan yang engkau arungi dan yang engkau nanti lewati adalah lautan yang sangat dalam. Wa aklilil hamulata, yang ketiga, persedikit beban yang engkau akan bawa. Fa innal aqabata kaud, karena jalan itu penuh terjal dan penuh onak dan duri. Anak-anakku, nasihat saya pada anakku sekalian kelas 6 ini, saya memaknai nasihat yang sangat berharga sebagai bekal buat kalian semuanya di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ya, sebab bagaimanapun kalian ini akan mengarungi sebuah perjalanan yang sangat panjang dan jauh. Betul tidak? Tidak cukup hanya tamat kelas 6. Tidak cukup sampai sekarang saja atau sampai di sini saja. Masih jauh dan masih jauh. Dari itulah secara arif dan secara bijaksana kalian dalam melewati kehidupan yang begitu terjal, penuh onak dan duri, dan lautan yang penuh angin dahsyat dan ombak yang besar, persiapkanlah mentalmu dan persiapkanlah dirimu untuk menghadapi persoalan-persoalan itu. Nasihat yang saya sampaikan ini anakku sekalian bukan nasihat yang paling akhir. Bukan. Kalau saya masih Allah beri umur, kalau Allah kalian masih diberi umur, kalaupun kalian sudah keluar dan tamat dari pondok ini, saya secara pribadi masih siap untuk memberikan nasihat buat anak-anakku sekalian. Masih siap. Tetapi betapapun manusia mempunyai kekurangan dan mempunyai kelemahan, sekaligus punya keterbatasan, bahwa nasihat yang saya sampaikan ini adalah nasihat yang berarti dan bermakna, karena kita tidak tahu nasib. Ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Apa yang akan terjadi esok kepada kita, dan di mana kita akan berpijak, dan di mana kita mati. Sebab apa kita mati, sama sekali kita tidak mengetahui. Dari itulah, boleh kalau kalian semuanya anakku kelas 6, kalau memaknai nasihat saya ini yang paling akhir sebagai kata wasiat. Ya, sebagai kata wasiat. Ini harapan saya kepada anak-anakku sekalian. Sungguh perjuangan kalian di pesantren ini
sudah mampu mempertaruhkan semua jiwa raga, semua pikiran, semua tenaga. Bahkan kalian di pesantren ini telah membela pesantrennya mati-matian melalui tentunya proses pelaksanaan organisasi Iksdam. Tentunya saya sebagai pimpinan hanya bisa mengharap, bisa berharap, bisa berdoa, mudah-mudahan perjuangan kalian ini menjadi perjuangan yang berarti, menjadi perjuangan yang bersejarah, menjadi perjuangan yang abadi, tidak melulu di pesantrenmu tetapi di masyarakatmu masing-masing. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, apa yang telah kalian peroleh dari pesantren ini? Itu kan yang penting. Apa yang diperoleh dari pesantren ini? Tentu harus ada sesuatu yang diperoleh. Kalau tidak ada sesuatu yang diperoleh, kalian akan merugi menjadi alumni, abituren, tamatan pesantren Darul Muttaqin. Tapi sebelumnya saya menguraikan tentang apa yang diperoleh dari pesantren ini. Ada sesuatu yang anakku perlu tahu, bahwa kalian ini mempunyai sebuah nama yang sangat berharga dan nama yang abadi. Apa nama itu? Nama itu adalah tamatan atau lulusan, atau kita mempergunakan bahasa Belandanya adalah abituren. Lulusan dan tamatan serta abituren ini adalah sebuah nama yang tidak gampang diraih dan tidak gampang dicapai. Bayangkan, anak-anakku 6 tahun di pesantren, untuk memperoleh nama tamatan dan nama abituren ini sungguh melelahkan dan membuat capek. Ya, kalian harus melewati beberapa problematika yang beraneka ragam bentuk dan coraknya. Ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Ada yang tabah, ada yang terkapar. Tetapi kalian semuanya yang ada depan saya ini, karena kalian sudah melewati perjalanan yang begitu melelahkan itu, maka kalian sudah akan mempunyai nama. Kenapa saya katakan sudah akan mempunyai nama? Karena kalian belum diwisuda. Betapa kebanggaan kita bersama, dan ini akan menjadi sebuah bingkai yang akan kekal dan abadi sampai mati, sampai kapanpun saja. Sebab sejarah ini akan tetap ditoreh oleh kalian sekalian sepanjang masa dan sepanjang hidup, bahwa kalian adalah tamatan pesantren Darul Muttaqin. Tidak bisa dibohongi. Apapun nanti yang terjadi pada kalian, apapun limitasi dan titel yang kalian raih dan kalian pikul di atas pundak yang paling berat ini, tetapi kalian tetap mempunyai apa? Bingkai nama yang abadi, adalah tamatan dan lulusan pesantren Darul Muttaqin. Itu yang mahal, nak ya. Itu yang mahal. Beda loh tamatan dengan X. Nanti kalau kamu jadi orang besar, pasti sejarah ini akan tertoreh. Saya tamatan madrasah 6 tahun. Saya tamatan pesantren Darul Muttaqin 6 tahun. Saya tamatan universitas. Saya tamatan Universitas Kairo. Saya tamatan Universitas Amerika. Saya tamatan Universitas Madinah, King Abdul Aziz, dan seterusnya dan seterusnya. Saya pulang ke kampung menjadi orang, tetap tamatan itu menjadi bingkai yang abadi dan utuh. Ini yang mahal, nak. Ya, ini yang mahal. Tidak cuma hanya di ujung lidah, tetapi yang pasti
namamu akan diabadikan dalam sebuah catatan, dalam sebuah kertas yang kita kenal dengan ijazah. Kayak saya, apapun yang terjadi pada diri saya, bahwa saya adalah alumni Al-Amin. Sudah berapa tahun, dari mulai tahun 79 sampai sekarang tahun 2013, tetap yang namanya tamatan akan menjadi abadi dan menjadi utuh selama-lamanya. Kalian pun juga demikian. Ya, anakku sekalian yang saya cintai, yang diperoleh dari pesantrenmu ini tidak ada lain. Pertama, ilmu yang didapatkan hanya sebagai kunci. Ilmu yang kalian dapatkan dari pondok ini adalah sebagai kunci. Ya. Apa fungsi kunci? Fungsi kunci tidak ada lain untuk membuka semua khazanah kekayaan-kekayaan yang ada di alam dunia ini. Kehebatan apapun yang dimiliki oleh manusia, kalau dia tidak memiliki kunci, tentu dia tidak akan bisa membuka. Kalian telah punya kunci untuk membuka pelmacam ilmu pengetahuan, pelbagai pengalaman. Kunci inilah yang kami berikan kepada kalian semuanya. Kami tidak memberikan apa-apa, hanya memberikan kunci. Ya, sehingga dengan kunci yang kalian punya, saya yakin kalian dimanapun saja, ainama tato wa anta fiha, dimanapun kau pijakkan kakinya, kapanpun kau pijakkan kakinya, karena kau telah punya kunci, fa insyaallah anta tahya wa la tamut, kamu akan hidup dan tidak akan mati, insyaallah. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya kunci yang kalian dapatkan dari pesantrenmu ini. Maka pergunakan sebagus-bagusnya kunci yang telah kau dapatkan dari pesantren ini. Ya, kalian tahu apa yang saya masukkan kunci? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sebagai kuncimu, baik yang terkait dengan ilmu pengetahuan agama ataupun yang terkait dengan ilmu pengetahuan umum. Yang pasti kalian punya kunci. Ya. Yang kedua, apa yang diperoleh dari pesantren ini tidak ada lain, yang diperoleh adalah dasar, fondasi dari segala-galanya. Untuk dibangun di atas fondasi dan di atas dasar ini bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan raksasa, tembok-tembok besar, tembok-tembok raksasa yang tidak mudah dihempas oleh angin dan tidak mudah diterjang oleh ombak apapun. Ya. Mengapa saya katakan yang diperoleh dari pesantren ini sebagai dasar dan sebagai fondasi? Sebab ada 3 fitrah yang perlu kita pertahankan dan perlu kita jaga, perlu kita pelihara dalam perjalanan hidup itu. Pertama adalah fitrah imaniyah. Fitrah imaniyah. Ya. Yang kedua, fitrah amaliyah. Yang ketiga, fitrah badaniyah. Apa fitrah imaniyah? Fitrah imaniyah itu tata'allaku bil qalbi. Fitrah imaniyah itu terkait dengan unsur hati. Ini nak ni unsur hati nak ya. Artinya kalian menghadapi dan mengarungi perjalanan yang begitu jauh nanti, persiapkan
hati yang bagus, hati yang bersih, hati yang bening. Ya, ini fitrah imaniyah. Sebab kalau hati sudah tidak bersih, hati kalau sudah kotor, menghadapi apapun dalam kancah kehidupan di alam dunia ini, percayalah, hanya akan mendapatkan sia-sia belaka. Yang kedua adalah fitrah amaliyah, tata'allaqu birruh. Fitrah yang terkait dengan ruh, yang wajib kita pelihara dan kita jagalah ruh. Betapapun ruh yang dihembuskan oleh Allah, yang ditiupkan oleh Allah kepada tubuh kita adalah berproses yang begitu panjang. Begitu pula ruh yang akan keluar dari tubuh kita juga berproses dan menyulitkan. Yang ketiga, fitrah badaniyah adalah fitrah allati tata'allaqu bi jawarihil badan. Ya, jawarih, anggota badan harus selalu bersih. Jangan sampai terdapat noda dan kotoran-kotoran. Dan yang ketiga, anakku sekalian, apa yang diperoleh dari pondok ini, apa yang didapat dari pesantren ini, yang diperoleh dari pondok ini tidak ada lain adalah sebagai modal awal. Modal awal untuk kalian putar, untuk kalian kembangkan, ya, untuk kalian manage, untuk kalian perbaiki, ya. Sebab dengan modal awal yang kita miliki ini nanti akan berkembang, ya, akan berkembang bermacam-macam cabang, bermacam-macam unsur, bermacam-macam yang ada keterkaitan dengan kehidupan dan perjuangan ini. Sebab perjuangan ini tanpa modal utama tentu tidak akan bisa laju dengan baik dan tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Ini modalnya. Orang punya niat bisnis, tapi kalau tidak punya modal awal tentu tidak akan berjalan. Orang akan menjadi seorang tokoh di masyarakat, kalau tidak memiliki modal awal jangan diharap untuk menjadi tokoh di masyarakat. Apapun saja yang ada di masyarakat, apapun nanti akan kita hadapi, apapun bentuknya yang akan kita rasakan, modal utama inilah yang perlu kita manage. Memanage sesuatu dari modal awal yang pertama ini adalah sebagai langkah kemajuan ke depan. Sebab modal awal ini adalah merupakan anak tangga untuk memperoleh prestasi-prestasi di masa yang akan datang. Ya. Yang keempat, yang diperoleh dari pesantren ini, yang didapat dari pondok ini hanyalah merupakan bibit dan benih yang harus kalian pelihara dan jaga dengan baik, ya, yang harus dijaga, dipelihara dengan baik untuk disemaikan di tanah-tanah yang subur, ya, untuk disemaikan di tanah-tanah yang produktif, sehingga nantinya kalau kalian sudah menyemaikan bibit dan benih yang baik, apalagi benih dan bibitnya inilah unggul, ditanam di atas tanah yang produktif, sudah pasti hasil buahnya pun juga akan produktif. Yang saya maksudkan, benih yang akan disemaikan nanti kalian wajib memilih. Sebab Allah sendiri pun juga yakhtar, ya, yakhtar, yuksimu wa yakhtar. Allah saja masih memilih.
apalagi kita sebagai hambanya. Allah saja masih memilih, apalagi kita sebagai manusia. Pilihlah nak benih yang bagus, pilihlah nak ya bibit yang bagus. Maka kami telah memberikan benih dan bibit yang bagus buat kalian. Tinggal bagaimana kalian menyemaikan. Ini tolong supaya dipelihara dan dijaga benih yang telah pesantren berikan. Sehingga insya Allah dengan benih bibit yang kita semaikan di atas tanah yang produktif, nanti akan membuahkan buah yang bagus. Betul tidak? Insya Allah. Maka jaga dan pelihara. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang diperoleh dari pondok atau di pesantren ini tidak ada lain adalah sebagai pemanasan atau sebagai warming up. Kalau saya mengistilahkan, pemanasan dan warming up yang diberikan dari pesantren ini adalah sebagai motivasi. Kalau di istilah permainan sepak bola itu adalah training, ngetrain. Jadi kalau mau main sepak bola dengan klub yang lainnya, sebelumnya kan perlu ada tren. Ya, ada tren. Apa tren itu? Latihan gitu ya, latihan. Mau menghadapi apa saja harus tren dulu, harus persiapan dulu, ya. Tanpa warming up, tanpa ada pemanasan, tanpa ada tren dan tanpa ada training, tentu tidak akan menghasilkan sesuatu yang optimal. Ya, jadi apa-apa kudu training, apa-apa kudu ngetren, apa-apa kudu latihan. Mau jadi apa nanti kalian di masyarakat? Mau jadi seorang ustadz, latihan. Bahkan tidak usah malu-malu berdiri depan anak-anak santri, di depan murid-murid, hanya mengajarkan alif ba ta sa. Jangan malu-malu kalian duduk di masyarakat hanya mengajarkan Al-Quran, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, hanya mengajarkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi sampai akhir. Kalau kamu istiqomah, kalau kamu tekun, maka kamu akan menjadi guru besar. Tidak usah malu-malu ketika kalian duduk berdiri di depan para murid, hanya mengajar di depan anak madrasah. Tidak usah malu-malu, nggak usah gengsi-gengsi karena kalian berdiri di depan anak sanawiyah. Nggak usah malu-malu, nggak usah gengsi-gengsi, hanya kalian mengajarkan TK dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kalian istiqomah, kalau kalian mudawamah, kalau kalian konsisten, maka kalian nanti akan menjadi guru besar. Ya, itu yang berharga. Oleh karena itu, setelah kalian nanti berkiprah di masyarakat, berkhidmat di masyarakat, tentu kalian nanti akan mendapatkan titel yang baru. Apa itu? Orang akan menyebutnya adalah seorang ustaz. Orang akan menyebutnya adalah seorang ustazah. Orang akan menyebutnya seorang kiai. Orang akan menyebutnya seorang nyai, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ingat, jangan sampai mabuk hormat, jangan sampai gila hormat. Belum jadi apa-apa sudah minta dihormati, belum jadi apa-apa sudah minta dihargai. Ingat, penghargaan dan penghormatan tidak akan datang ya segampang itu tanpa kalian berbuat terlebih dahulu. Ini pesan saya.
maka jangan gila hormat. Ingat, hormatilah orang lain, hargailah orang lain. Kalau kalian menjadi orang yang terhormat dan akan dihormati orang lain, hormatilah orang lain. Jangan hanya minta hormat dari orang lain, padahal dirinya sendiri tidak pernah menghormati orang lain. Hargailah orang lain. Jangan hanya bisa minta penghargaan dari orang lain, sementara kalian tidak pernah menghargai orang lain. Apalagi kalian tidak menghargai diri kalian sendiri. Jangan bermimpi untuk menjadi orang yang berharga kalau kalian tidak pernah menghargai orang lain. Mantap? Mantap? Paham nak? Tidak sedikit orang sekarang baru bertitel S1, baru bertitel SPDI, baru bertitel BA dan seterusnya, sudah congkak dan sombong, minta dihargai dan minta dihormati, padahal dirinya tidak pernah menghormati orang lain. Bahkan dirinya sendiri pun juga tidak ditempatkan dalam posisi yang terhormat. Jangan bermimpi untuk menjadi orang yang terhormat kalau dirinya tidak mendudukkan dirinya sebagai tempat yang terhormat. Jangan bermimpi. Ya, ini pesan saya. Hargai orang lain dan hargailah diri kamu sendiri. Itu pesan saya kepada kalian semuanya nanti yang bakal pulang ke masyarakat masing-masing. Sebab bagaimanapun yang namanya alumni, yang namanya tamatan, itu tidak akan terlepas daripada tuntutan keluarga dan tuntutan masyarakat. Tong, Aceng, itu nanti pasti. Neng, Enok, ya. Kalau nggak Neng, Enok, itu panggilan kesayangan orang tua, ya. Panggilan kesayangan orang tua. Tong, Ceng, Neng, Enok. Nanti kalau sudah berkeluarga, udah punya suami, punya istri, nanti berubah yang lain lagi, ya. Nah, nanti pasti keluarga kamu begitu pulang dari pesantren, Tong, coba dah ke masjid tuh, ajarkan masyarakat tentang fikih. Neng, Nok, cobalah datang ke surau, datang ke musola. Apa coba oleh-oleh kamu dari pesantren? Neng, Nok, Tong, Aceng, ya, itu sudah pasti akan menjadi tuntutan keluarga dan akan menjadi tuntutan masyarakat. Betul? Oleh karena itu, persiapkan dirimu, lahir ataupun batin. Ya, saya minta maaf nak, ya. Maaf, ada sebagian yang saya ambil untuk mengabdi di pondok ini, ada juga yang tidak saya ambil. Jangan merasa tersinggung, nah. Yang tidak saya ambil jangan merasa tersinggung. Tidak berarti yang tidak diambil itu yang jelek. Oh tidak. Maunya saya, seandainya pondok ini benar-benar membutuhkan tenaga kalian secara totalitas dan secara kebersamaan, mengingat karena waktu tempat ini begitu luas, semuanya saya ambil. Saya minta ridho dan ikhlas jaga orang tuanya. Ya, dengerin. Ini saya ngomong ini. Ya, terlepas kamu mau ataupun tidak bukan urusan.
tapi yang minta adalah guru kamu. Yang minta ini bukan musuhmu. Yang minta ini adalah gurumu, yang wajib kamu hargai dan kamu hormati. Ini pondokmu besar, pesantrennya besar. Ya, maaf, saya sendiri sebagai pemilik pesantren ini, subhanallah, sangat merasa bangga di hadapan Allah dengan penuh tasakkur dan tafakur. Bayangkan coba DM2 baru berjalan 2 tahun itu sudah menjadi tolehan masyarakat. Mana ada pesantren dalam tempo 3 minggu sudah hampir 500 santri yang daftar. Mana ada? Saya bukan tidak tahu perkembangan dan perjalanan pesantren yang besar di Jakarta dan sekitarnya itu. Mereka besar, maaf. Mereka besar, terkadang-kadang terkait karena unsur pimpinannya orang besar. Itu pesantren besar karena ada unsur bantuan dari luar negeri sehingga terpublikasi. Maaf, pesantrenmu ini pesantren ini tidak terkait karena pimpinannya orang besar. Maaf nak ya, tapi tentunya saya merasa bangga dan kalian juga merasa bangga. Coba ya, saya tidak berkuar-kuar dan tidak sering jual kecap. Yang daftar untuk jadi guru, yang daftar untuk jadi ustaz dari sini, maaf, antri. Kenapa saya berkata begitu? Tahu kamu, kalau dulu jadi guru, jadi ustaz kere. Kalau sekarang jadi guru senang dan bahagia. Kenapa? Sebab pemerintah memperhatikan guru, baik yang ada unsur kegiatan dengan Diknas ataupun yang ada unsur kegiatan dengan Departemen Agama. Ini terus terang aja. Maka alhamdulillah pesantren modern bermutakin. Kalau dibilang pesantren yang berkembang sekarang termasuk pesantren yang termuda dan banyak diiriin oleh lembaga-lembaga yang lainnya. Kenapa terjadi seperti ini? Kok maju? Tahukah kalian? Saya pernah mendengar dari salah seorang tokoh dan kiai. Apa kata mereka? Setiap mereka berkumpul, mereka berbicara. Coba, pesantren Darul Muttaqin itu perlu dipelajari. Pesantren Darul Muttaqin itu perlu dilihat. Pesantren yang begitu muda, tapi kenapa kok begitu cepat melejitnya? Itu kata mereka. Karena ada di antara keluarga besan saya yang mereka mengikuti perkumpulan ulama Salafi yang ada di Kabupaten Tangerang, ini selalu menjadi tolehan. Saya jawab dengan ringan, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak ngerti dan tidak tahu. Sampai-sampai Pak Kiai, apa sih doanya? Apa sih sholawatnya? Saya jawab dengan ringan, doa saya Rabbana, antum Rabbana, saya Rabbana. Cuman yang menjadi rahasia kata saya tidak tahu sampai saat ini Rabbana yang mana yang didengarkan oleh Allah. Apakah Rabbana yang punya saya? Apakah Rabbana yang punya antum? Wallahu a'lam bishawab. Ya jangan begitu Pak Kiai katanya. Ya. Alhamdulillah. Coba ini tinggal 1 bulan setengah untuk DM1 sudah lewat 300. Kuotanya cuma 500. DM2 ya, kuotanya cuma 500. Sekarang sudah 430-an lah. Masih tinggal 1 bulan setengah. Luar biasa. Maaf, di Jakarta ada pesantren besar. Sudah 2 bulan ini baru dapat 75. Sampai nanya kepada saya, Pak Son Haji, apa sih sebenarnya rahasia antum? Saya jawab, nggak tahu saya. Nggak tahu.
Nggak mungkin katanya. Sungguh nggak tahu. Ini rahasia Allah. Kalau orang melintas di DM2 itu, depan DM2, selalu berkata, wah ini pesantren segitu cepatnya. Bahkan tadi ketika saya ke DM2, ada seorang karyawan, katanya sudah 3 tahun yang lalu ingin mampir. Setelah dia cerai dengan istrinya, ingin ketemu dengan saya, padahal saya tidak pernah kenal. Dia maksakan diri masuk ke dalam pesantren, ketemu saya. Pak Kiai, mohon maaf, saya 3 tahun yang lalu melihat ini proses perkembangan pesantren, melihat proses pembangunan pesantren, tapi saya penasaran ingin ketemu siapa kiainya. Baru ketemu tadi, ngasih sedekah untuk pesantren. Alhamdulillah Pak, Bapak punya anak, punya Pak Kiai baru umur 4 tahun. Tapi saya niatkan anak saya nanti kalau udah tamat di sekolah biar masuk ke pesantren ini. Karena ketika saya melintas dan melihat serta melihat proses pembangunan pesantren ini begitu cepat dan dilihat di luar indah, kata dia. Padahal kata saya biasa-biasa saja. Alhamdulillah. Di sini guru setelah 2 tahun saya kocok, dapat hadiah 1 juta. Di sini nanti lepas 3 tahun dia nanti dapat kocokan umroh. Jadi setiap tahun saya mengumrohkan guru 2. Setiap bulan saya kasih hadiah kepada guru 1 juta. Itu terlepas daripada hadiah sertifikasi, hadiah apa macam-macam dari pemerintah. Alhamdulillah. Kalau dulu jadi guru maaf kiri, kalau sekarang jangan coba-coba. Alhamdulillah. Paling tidak kamu nanti tidak cuma di pesantren ini, di luar juga sama. Jangan malu-malu kamu jadi guru. Mau jadi guru TK di luar silahkan, boleh kalian kuliah, tapi jangan tinggalkan satu. Jangan tinggalkan ngajar. Ini pesan saya. Boleh kalian menjadi seorang bisnismen, silahkan. Menjadi konglomerat, silahkan. Menjadi orang kaya, silahkan. Tapi jangan tinggalkan satu tugas kalian, mengajarkan ilmu. Ini pesan saya. Ya. Umpamanya nanti kamu kebingungan, daftar kemana-mana nggak ada yang nerima. Akhirnya kamu masuk ke pabrik, diterima di salah satu pabrik. Silahkan kata. Tapi ingat, ngajar kamu di rumah. Walaupun ba'da maghrib hanya mengajarkan Al-Quran, yang penting ngajar. Mulia anak, mulia dan mulia. Ya, anakku sekalian, setelah kalian memperoleh beberapa unsur yang saya sebutkan tadi dari pesantren ini, dari pondokmu ini, apa untuk selanjutnya yang kalian harus hadapi? Tidak ada lain, kalian harus berjasa, berkembang dan mandiri. Kalian harus berjasa, berkembang dan mandiri. Ingat itu. Jangan cuman hanya namanya kamu tuh jadi alumni. Jangan kamu hanya namanya menjadi tamatan, menjadi alumnus. Tapi kalian harus berjasa. Kalian harus berkembang. Kalian harus mandiri. Inilah 3 kata yang bersayap, yang menjadi pegangan, yang menjadi pedoman, yang menjadi semboyan, yang menjadi falsafah hidup buat anak-anakku sekalian di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dalam berjasa, anak-anakku sekalian melakukan pengabdian. Jangan lupa,
berkembang dan mengembangkan diri. Upaya mengembangkan diri, jangan lupa berjasa dan mengabdi. Keinginan untuk berjasa dan berkembang harus timbul dari kesadaran sendiri, tidak dikarenakan oleh unsur orang lain. Ya, harus termotivasi dari dirimu sendiri, lahir dari hatimu yang paling dalam, lahir dari otak dan pikiran kamu yang paling tinggi, tidak oleh karena unsur orang lain dan dipaksa oleh orang lain, tapi kesadaran ini tumbuh dan timbul dari hati yang paling dalam dan dari otak pikiran yang paling tinggi. Itu nak. Ya. Apa sih hidup? Hidup itu akan menjadi bermakna. Hidup itu akan menjadi berarti kalau kita ini dalam hidup menghadapi kancah kehidupan berjasa, berkembang dan mandiri. Ingat itu oleh kalian semuanya. Berjasalah kalian sebanyak-banyaknya tanpa batas, dan jangan dihitung jasamu itu. Apa sebab? Semakin banyak orang itu berjasa, nak, akan semakin banyak pula nilai yang tak ternilai. Apalagi kalau dalam hidup ini sama sekali tidak berjasa. Contoh, kamu di masyarakat. Di masyarakat, kalau kamu punya ilmu tapi ilmu kamu tidak kau tebarkan di masyarakat, berarti kalian tidak mau berjasa kepada masyarakat. Ya, ingat, kita akan mati. Ingat, kita akan tinggalkan dunia fana ini. Kita akan tinggalkan keluarga. Kita akan tinggalkan sanak famili, keluarga, zuriat dan ansab kita dan silsilah kita. Apakah artinya hidup kalau tidak berjasa? Nama bagi manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan ternilai. Nama bagi seorang manusia adalah sesuatu yang sangat berarti dan bernilai. Kalau manusia tidak mempunyai nama dalam hidup ini, apakah artinya dengan binatang dan hayawan? Itulah anakku sekalian. Maka berjasalah kalian sebanyak-banyaknya. Ya. Nih, sudah banyak alumni kita yang jadi pejabat. Sudah banyak alumni kita yang menjadi guru, menjadi ustadz, jadi muallim, jadi kiai, bahkan punya lembaga. Tidak sedikit alumni kita yang punya lembaga. Ya, waktu beberapa bulan yang lalu kita mengadakan haul ke Haji Saifuddin bin Haji Sukari. Alumni yang sudah punya lembaga, saya sebutkan satu persatu, yang ada di Kabupaten Tangerang, belum yang ada di pelbagai daerah. Bahkan ada alumni kita yang punya pesantren besar. Alhamdulillah. Ya, saya pun juga tidak tahu, mungkin di antara kalian yang ada depan saya ini akan menjadi tokoh besar, menjadi orang besar, menjadi pesantren, punya pesantren kayak seperti Darul Muttaqin. Tidak tahu. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Ketika saya duduk depan guru saya, depan kiai saya akan menjadi kayak begini, tidak pernah bermimpi. Saya akan menjadi begini, tidak pernah saya melamar. Ya, tidak pernah melamar. Sama hanya dengan kalian yang tengah duduk di depan saya ini, aku sekalian. Ya. Oleh karena itu, berjasalah sebanyak-banyaknya tanpa batas. Dalam berjasa, jangan sekali-kali meniru biro jasa.
Ingat, dalam berjasa di masyarakat jangan sekali-kali meniru biro jasa. Apa sebab? Yang namanya biro jasa itu pasti ada keterkaitannya dengan finansial, dengan duit. Tetapi kalau berjasa kepada masyarakat, berjasa kepada agama, berjasa kepada keluarga, jangan dibuntuti oleh persoalan finansial. Berjasalah, pasti akan ikut kepada kalian rezeki dan uang. Ingat itu, ya, kunci. Dahulukan jasa, uang akan ikut. Jangan dahulukan uang tapi jasa dikebelakangkan. Ingat, kau akan jadi kiri. Ingat itu. Tidak mesti segala-galanya dihitung dengan uang. Tidak mesti segala-galanya dimatematikan dengan uang. Dahulukan jasa, kedepankan jasa, dahulukan khidmat, dahulukan khidmat. Insya Allah uang akan ikut. Ya nak ya? Nah, di dalam berjasa yang perlu diingat adalah harus didasari dengan ikhlas. Ikhlas, ya. Bantu orang ikhlas, mensokong orang ikhlas, memberikan petuah. Bahkan seandainya nanti kalian itu disuruh untuk bertabligh, disuruh untuk berdakwah, hilangkan dalam otak kalian berapa dalam amplop, berapa dalam amplop. Itu penyakit. Penyakit itu. Belum apa-apa amplop yang dipikirin. Ya, perbaiki kualitasmu, perbaiki bobotmu, perbaiki ilmumu, perbaiki akhlakmu. Kalau kau menjadi orang yang berbobot, ingat, bobotmu akan dinilai oleh orang dan akan dihargai oleh orang. Ini kadang-kadang sekarang terbalik. Orang belum tahu bobotnya, orang belum tahu kualitasnya, orang belum tahu akhlaknya, orang belum tahu kriterianya, sudah pasang tarif. Sudah pasang tarif. Meniru taksi. Taksi, are you free? Kalau kosong, naik. Begitu naik ke atas taksi, argo langsung dia secara otomatis, ya, menunjukkan 5.000 rupiah. Jangan jadi kiai taksi, jangan jadi ustadz taksi, jangan jadi muallim taksi, jangan jadi tokoh masyarakat taksi. Jadilah tokoh masyarakat dan muallim yang ikhlas. Jelas saya katakan, saya pertama kali diundang di Tangerang ini, alhamdulillah saya disambut setelah ceramah, bilang alhamdulillah Pak Ustadz, hanya dikasih pisang. Saya menuju ke sebuah kampung, naik sepeda motor, jatuh ke sawah, gas penuh dengan lumpur. Sampai di tempat tetap saya ceramah, sudah jatuh di lumpur, naik sepeda motor, pulangnya cuman bilang hatur nuhun. Dikasih berkat, begitu dibuka di rumah, berkatnya basi. Ya, banyak pengalaman. Saya pernah berpidato, di tengah-tengah berpidato diberhentiin oleh orang karena dia tidak sepaham. Ya,
Tetapi saya tetap lanjut dan tetap berbicara. Begitu saya turun, baru saya hadapi orang itu. Ternyata orang itu kalah dengan muatan yang saya miliki. Saya bahas masalah haji ketika itu. Orang ini tidak pernah ngaji, cuman sosok di masyarakat itu jadi tokoh, kepengen dikenal oleh masyarakat, akhirnya dicibir oleh masyarakat. Alhamdulillah, Son Haji tetap tegar. Banyak nak tantangannya. Menjadi orang itu banyak tantangannya. Tidak gampang menjadi Son Haji kayak begini sekarang. Sungguh memang gampang? Nggak gampang. Walaupun jelek-jelek kayak begini, untuk menjadi orang kayak begini tidak gampang. Tidak segampang membolak-balikkan tangan. Tahu-tahu jadi, tahu-tahu jadi, tahu-tahu jadi. Prosesnya subhanallah. Ya, berat. Oleh karena itu, pengalaman ini akan dihadapi oleh kalian semuanya. Oleh karena itu, saya pesan kepada semuanya, berjasalah kalian, ya, kepada masyarakat seluas-luasnya. Berjasalah kalian kepada agama seluas-luasnya. Ingat, ya, jangan duit melulu, duit lagi. Mafi fulus mamfus matalo. Segala-galanya diukur pakai duit. Nih, guru saya Kiai Syukran masih hidup. Ketika saya masuk ke Nur Rahman pertama kali ngajar, ya, saya cuma dikasih 25.000 rupiah. 25.000 rupiah. Tahun 82, ibunya itu kelas 1. Ya, kelas 1, tahun 80 ibu kelas 1. Begitu dia kelas 6, saya tuturkan, saya cuma dapat gaji kecil seorang ustadz. Tapi alhamdulillah, apa yang saya katakan tadi, gaji yang begitu kecil ini modal utama untuk saya kembangkan. Kalau saya ketika itu tidak ikhlas, nak, maaf ya, kalau ketika itu saya tidak ikhlas, tidak nerimu kata orang Jawa, mungkin saya tidak akan jadi seperti ini sekarang. Sahih. Ya, saya pernah juga datang ke satu daerah, mana itu jalannya penuh bebatuan, blok becek, malam lagi. Saya nyupir sendiri, cuma ngajak santri waktu itu. Kalau tidak salah, ada di sini alumni itu, si mana si Hurinain itu, ada Hunain. Nah, oh ya betul, karena bibinya dulu pernah ngajar di sini. Saya ceramah di sana. Saya waktu itu, maaf, punya mobil yang namanya mobil trungtung. Mobil trungtung itu ada mobilnya Habib. Saya beli 500.000. Maaf, kalau jalan dipegang ini tongkat. Kalau nggak dipegang, ini balik sendiri. Saya datang ke rumahnya dia. Maaf, mobil saya nggak bisa jalan. Apa sebab? Di bawah itu kebentur batu besar. Saya jalan kaki ke rumahnya dia dulu. Saya ingat aja, masya Allah, tabarakallah taala. Ya, cuman karena bibinya jadi ustaz dari sini, keluarganya sudah mahabbah kepada saya, alhamdulillah. Saya digotong. Jadi banyak, nak, banyak ujiannya, banyak cobaannya untuk menjadi orang besar. Nggak gampang. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kamu, lahir maupun batin, untuk menghadapi sesuatu di masyarakat. Betul? Nah, anakku sekalian, setelah kalian itu berjasa, berkembanglah kalian. Jangan mandek. Ya, jangan mandek, jangan mabni. Kalau dalam ilmu nahu, jangan mabni. Jadilah kau manusia yang mu'rab. Ya, kalau mabni itu tidak mau bergerak-gerak, tidak mau berubah.
jadilah manusia mu'rab. Mu'rab itu adalah manusia yang dinamis. Mu'rab itu manusia yang kreatif. Ya, itu. Jadi berkembang. Ayo, pakai otak nih, jangan pakai dengkul. Putar otak kamu 24 jam. Bagaimana supaya kamu menjadi orang pintar? Putar otak kamu 24 jam. Bagaimana supaya kamu jadi orang yang terkenal? Putar otak kamu 24 jam. Bagaimana supaya kamu jadi orang kaya? Putar. Ini berkembang. Ya, maaf, contoh kecil pondokmu ini. Ini pondok pertama kali papan jonjing. Pertama kali papan jonjing yang diberi oleh mertua saya, almarhum Kiai Haji Sukari. Ketika saya pamit, Bah, tanah belakang saya pergunakan untuk pesantren, Bah. Apa jawaban beliau? Beliau itu soleh, beliau itu baik hatinya. Saya disebut oleh beliau Ustadz. Ya Ustadz, Abah setuju. Udah besok Abah milih kayu, Abah besok milih papan. Ya, proses pembangunan papan yang dari jonjing, genteng pelentong. Ya, gentengnya genteng pelentong. Maaf kalau hujan besar, ini pondok berbunyi. Alumni pertama tanya itu sama Ustadz. Ya banyaklah, Ustadz Samin, Ustadz Samsul Ma'arif, Ustadz Mu'alim itu, yang sekarang sudah doktor, Ustadz Mu'alim itu. Ini kriak karena memang gentengnya genteng pelentong, tebengannya dari papan jonjing, tidak diflur, tapi luar biasa, guyup. Antara santri dan guru guyup, semangat. Saya ngajar kelas 1 waktu itu. Ma hadza kitabun, ma hadhihi qurrasatun. Saya ketika itu, alhamdulillah, saya terangkan kepada seluruh guru-guru ketika itu. Ya, ketika Abah Haji Sukari masih hidup, memberikan hartanya kepada saya dan menanamkan sodakonya di pesantren ini, inilah wasilahnya. Berangkat dari orang-orang yang ikhlas dan berangkat daripada pejuang-pejuang yang ikhlas. Oleh karena itu, pondokmu ini berkembang, nak. Alhamdulillah, di DM2 sekarang tanah sudah berada 7 hektar 3.000. 1 hektar berapa hektar? 1 hektar itu ada 10.000. Ya, yang saya pergunakan sekarang ini, baru 1 hektar setengah. Alhamdulillah, nggak disangka-sangka. 3 minggu yang lalu saya membebaskan empangnya Cina. Jadi pondok Darul Muttaqin 2 itu sudah punya empang. Yang niat saya sedang saya bangun sekarang, saya sedang rapikan. Kemarin sudah saya beli mesin. Nanti wali santri kalau hari Minggu ke empang semuanya, persilahkan mancing, nanti makan dengan anaknya di situ, bayar ke pondok. Saya punya keyakinan, karena di pesantren Darul Muttaqin itu dikelilingi oleh perumahan-perumahan besar, sepanjang itu jalan sudah pasti yang namanya perumahan sempit dan tidak punya halaman. Saya mempunyai jangkauan, kalau sempit di rumah, anak rusuk dibuang ke pesantren, hari Minggu pasti ke empang.
1 kilo 30.000, silakan dibakar. Kita sediakan nasinya, kita sediakan sambelnya, kita sediakan lauk paunya, makan di situ. Ya, kalau tidak percaya, ya, selama liburan ini silahkan kamu main, saya persilahkan, tidak dilarang. Nah, ya, silahkan aja. Saya ini ingin menyenangkan orang. Kalau dalam hidup ini sering menyenangkan orang, insya Allah nanti kita di akhirat bakal senang. Ya, apa sebab kata Nabi, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya nasihatkan kepada aku sekalian, jadilah kalian manusia-manusia yang berkembang. Ya. Yang ketiga, kalian harus mandiri. Mandiri, nah. Jangan cuman mafudotnya dijadikan sebuah slogan. Slogannya al-i'timadu 'ala nafsi asasun najah. Bersandar kepada diri itu adalah asas kesuksesan, asas keberuntungan, tapi dirinya selalu mengandalkan orang lain. Mandiri. Nih. Son Haji terbilang manusia yang paling mandiri. Maaf, saya berangkat dari Madura, ya, ketika itu naik kereta ekonomi dari Madura ke Surabaya, sepanjang itu saya nangis hati, nak. Tahu kamu kenapa saya nangis? Karena saya ketika itu minta kuliah kepada almarhum bapak saya. Jawaban beliau, saya tidak punya duit, saya tidak punya uang. Modal apa yang akan diberikan kepada engkau kalau memang bapak tidak punya? Karena bapak ketika itu almarhum itu hanya seorang ustaz, ngajar pertama kali di Al-Amin dan tidak digaji. Nangis saya. Beberapa teman-teman yang punya dan kaya, mereka masuk di perkuliahan, tapi saya tidak. Saya berangkat dari Madura, ya. Begitu nyampe di Surabaya, tidak punya pengalaman bagaimana cara naik kereta. Pengalamannya cuma hanya bertanya kepada orang, bagaimana Pak cara naik kereta, dan di mana tempat untuk naik kereta ke Jakarta. Sampai di Jakarta tidak senang, tidak merta kemudian senang, tidak, sengsara, tidak tahu kemana saya akan pergi, di mana yang harus saya tempati. Sungguh ketika itu nggak ada HP, nggak ada telepon. Sekarang aja ada HP, tolong kring jemput, kring ketemu, kring di mana, nggak ada ketika itu. Saya tidur di stasiun Gambir. Tidur di stasiun Gambir. Ya, terus terang ini saya cerita sebentar aja biar tahu kamu. Saya datang pagi, kemudian saya ke musola, bawa tas ransel saya. Di musola saya tidur telentang. Tidak tahu mana Bogor, mana Jakarta, tidak tahu. Tidur sehari. Alhamdulillah nggak ada yang nyapa. Hanya ketika jam 3 saya bangun, saya tahajud. Di situ ada kakek-kakek yang memang tukang adzan di musola itu di Gambir. Subuh saya minta kepada kakek, kakek saya yang adzan. Saya adzan. Suara saya ketika itu masih bening.
Loh, kan masih umur 19 tahun saya. Ya, bening. Dibandingkan sekarang sudah jelas sember sekarang. Dulu waktu saya berumur 19 tahun, suara saya enak melengking. Karena saya ini juara solis di pesantren dulu. Adzan saya nak adzan. Setelah adzan, ya, saya ngimamin. Setelah kemudian saya tanya, Pak, saya ini mau ke Bogor. Caranya naik mobil jurusan Bogor gimana, Pak? Oleh dia tunjukin. Waktu itu masih ada bis kota. Bis kota. Bukan bis mini, bis kota. Naiklah saya dari Gambir menuju yang sekarang menjadi Kampung Rambutan. Apa dulu namanya, lupa apa namanya. Dulu apa? Sebelum Rambutan apa itu? Terminal Rambutan. Hah? Apa? Grogol lah, punya Grogol lah ya. Ya. Nah, bukan Grogol, apa itu saya lupa. Udah cap. Sampai di situ saya naik. Pak, saya ingin ke pesantren guru saya yang bernama Darut Taqwa. Saya punya guru yang namanya Kyai Zaini Zainuddin. Beliau alumni Gontor, ngajar di Al-Amin dulu. Pada tahun 79 ngajar saya 2 tahun. Pulang ke Cibinong, dia mendirikan pesantren. Tanah yang didirikan oleh beliau punya neneknya, namanya Nenek Hara. Nenek itu tidak punya keturunan, jadi kiai ini adalah cucu angkat. Begitu sampai di sana, saya disambut oleh guru saya, karena memang dulu ketika di Al-Amin dengan saya mahabbah, cinta kepada saya. San Haji, kata beliau yang sering datang ke sini itu, ya, orangnya pendek-pendek bawa tas. Nah, sekarang udah buka pesantren di daerah Jonggol, ya, karena punya masalah, punya persoalan, jadi buka sendiri. Iya Ustadz, saya dari Al-Amin memang kepengen ngajar di sini Ustadz. Oh silakan, silakan ngajar di sana. Ngajar di sana, tak lama ada. Selama 1 tahun saya bolak-balik ke Sukabumi, ke pondok pesantren Salafi yang bernama Sunanul Huda, yang diasuh oleh almarhum Kyai Dadun Sanusi. Itu ulama tafsir. Kalau hari Minggu tadinya saya diajak oleh beliau ngaji kitab, karena saya sudah tahu jalan, berangkat sendiri. Beliau menerangkan tafsir pakai bahasa Sunda. Saya tidak paham Sunda ketika itu, tapi insting saya menangkap. 1 tahun kemudian ada keluarga saya yang sekarang punya pesantren Ummul Qura, Kiai Haji Helmi Abdul Mubin, yang punya Ummul Qura, ya, di Kerakak itu, datang ke saya, Son, ente jangan di sinilah, ikut saya aja ke Jakarta. Ada apa? Ya udah, sama-sama ngajar di sana. Ya dah, ikut saya, ikut. Sampai di sana, maaf nak, sampai di sana tidak serta-merta diterima oleh Kyai Syukron. Saya diuji oleh Kyai Syukron. Kata Kyai Syukron begini, di sini sudah banyak ustadznya, udah banyak, tidak terima guru lagi. Nangis saya, karena memang kamar-kamar guru itu penuh. Ya, saya dengan sendirian aja. Saudara saya itu memang kemana-mana gitulah, kira-kira gitulah. Akhirnya larut malam saya tidur di depan kamar guru. Belum dapat kamar guru, tidur depan kamar guru, di atas kursi tidur malam. Jam 3 saya sholat depan kamar guru. Saya gelar pakai sarung saya, enggak bawa sajadah, enggak. Subuh Pak Kyai Syukron melintas dari rumah depan menuju ke musola atas, melintas, akhirnya ketemu saya. Oh, sampean tidur di sini ya? Iya Pak Yai. Ayo ikut saya ke atas, berjamaah subuh maksudnya.
ikut saya, ikut beliau saya ngebuntutin ya dengan tas saya. Begitu selesai subuh, saya cium tangan. Selesai sholat, santri sudah bubar semuanya. Abdurrahman itu masih kiri, masih jelek. Pulang ke rumahnya, saya masih kembali duduk di depan kamar guru lagi. Maaf, nggak ada yang nyapa. Nggak ada yang nyapa. Kok beliau melintas lagi? Ustadz, kata beliau, ikut rapat yuk, katanya. Alhamdulillah, saya disuruh ikut rapat karena ketika itu ada rapat guru. Ikut rapat. Di tengah-tengah rapat langsung nunjuk saya. Itu guru yang semalam datang ke rumah saya. Udah begini aja, di kantor aja. Di kantor saya ditanya, sampean bisa ngetik bahasa Arab? Bisa Pak Kiai. Saya memang ahli kalau ngetik bahasa Arab, masih manual. Wah, ahli saya itu. Kalau yang mengetik bahasa Arab ahli. Ya. Ketika itu kan masih manual, bukan pakai komputer, saya ahli. Cepat saya tuh kalau ngetik bahasa Arab itu. Nah, di dalam rapat kan guru-guru kaget kan. Siapa ini orang baru? Kok baru-baru tahu-tahu diangkat jadi sekretaris, suruh nulis murosalah. Nah, selesai rapat saya dipanggil. Coba sampean ketik. Ketika itu masih ramai-ramainya pengiriman santri Darul Rahman ke Saudi. Saya ketik yang bagusnya, hati-hati. Kan saya biasa di Al-Amin dulu. Kan saya di kantor dulu. Walaupun tidak sekretaris, tapi tangan saya nakal. Karena pengen tahu. Jadi mesentiknya kiai, mesentiknya kantor itu saya latihan terus gitu loh. Ketik bagus, kata Kesukran, wah cakep sampai. Cakep sampai. Iya Pak Kiai, saya di Al-Amin memang sudah sering biasa disuruh sama kiai. Oh ya, udah sampai jadi sekretaris. Begitu saya disuruh dan hasilnya bagus, saya dikasih kamar. Dan sampean tinggal sama Pak Kosim aja, yang sekarang teman saya. Ya betul. Saya punya teman Kosim, namanya Kosim Susilo. Ya. Sekarang sering kan ke rumah saya yang tinggi-tinggi itu, tinggi-tinggi. Saya bersama beliau itu 12 tahun sama Pak Kosim Susilo itu. Baiknya bukan main. Jadi saya ceritanya diiriin oleh yang lainnya, tapi saya tenang. Nah, itu saya mulai alhamdulillah barokah. Akhirnya karena saya ngajar di sana, ibunya santri di sana, ketemulah dengan saya. Begitu ceritanya, pendek ceritanya. Jadi pendek ceritanya, anak ustad wal ustadu yurabbi wa yakulu. Oh, berdirilah pesantren Darul Taklim. Ini adalah tabarukan dari guru dan kiai saya. Insya Allah. Anakku sekalian, kapan akan pulang ke rumah? Wah, hari Minggu. Ya. Nanti kalau sudah waktunya cepat kembali ke pondok, dan saya minta supaya nanti acara wisuda rapi, bagus, dan jangan memalukan. Ya, latihannya supaya kontinu. Karena bagaimanapun nanti akan dibaca kamu oleh para wali-wali santri yang lainnya. Ya. Dengan harapan tentunya mudah-mudahan kalian yang duduk depan saya ini menjadi anak-anak yang solehin dan anak-anak yang solehat, dan semuanya insya Allah moga-moga lulus. Ya, yang akan meneruskan kuliah persilahkan kuliah. Ya, yang akan meneruskan kepada sebuah pekerjaan
Karena itu memang sebuah cita-cita kamu dan orang tua, persilahkan. Barangkali ada di antara anakku sekalian yang akan ke luar negeri, juga persilahkan. Persilahkan. Saya sangat mendukung dan mendoakan. Hanya pesan saya, sebelum kau melakukan sesuatu di masyarakat atau di berbagai kegiatan yang lainnya, kamu jangan sungkan-sungkan datang menemui saya. Ya, jangan sungkan-sungkan datang menemui saya, terutama pada hari Lebaran. Ya, datangi guru-gurumu, jangan dibuang guru-gurumu, diingat seterusnya. Sebab guru tidak ada istilah bekas. Sekali guru sampai mati tetap itu guru, kecuali pejabat. Kalau pejabat ada bekasnya, kalau guru tidak ada bekasnya, kapanpun saja. Jangan justru terbalik, kalau lihat guru kabur lari, jangan. Ya, jangan. Ini ada juga alumni yang tidak pernah datang ke pondok, begitu tamat pleng aja. Dan untuk seterusnya saya minta Fatihahnya, ya, minta Fatihahnya, minta doanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, ya, karena beban saya di pesantren ini cukup berat. Terus terang saja, beban saya di pesantren cukup berat, apalagi 2 pesantren ini cukup berat memang. Ya, di tengah-tengah saya melakukan proses pembangunan yang begitu besar. Saya sekarang tengah membangun asrama putri dengan ukuran 12 kali 145 lantai 3. Nanti akan saya bikin masjid ukuran 40 kali 50 lantai 2 yang memuat 2000 santri. Akan menelan biaya sekitar 9 miliar. Ya, dari mana? Duit dari mana? Nggak tahu saya. Tapi saya mempunyai falsafah, mempunyai keyakinan. Kalau niatnya bagus, insya Allah akan berikan kemudahan. Ya, silakan rajin main ke pondok, silakan silaturahim ke pondok, asalkan jangan merusak pondok. Itu aja, nak, ya. Salam kepada orang tuamu dari saya, salam kepada keluargamu dari saya, dan juga minta doanya supaya saya dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kemampuan untuk memimpin pesantren ini. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja. Dan yang paling sangat terakhir, saya sebagai manusia biasa, kalau saya punya salah, punya kekeliruan, punya dosa, punya khilaf, tolong maafin saya. Sama juga kalian semuanya. Selama ada di pondok ini, andai kata punya kesalahan, punya kekeliruan, punya khilaf, baik kepada pribadi saya maupun kepada pribadi guru-guru ataupun kepada pesantren ini, saya ikhlaskan dunia akhirat. Ya, moga-moga Allah mengistijabah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin